Shalom bapak-bapak, ibu-ibu. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang belum kenal, mungkin ada yang belum kenal saya, nama saya Permadi Arya. Panggilannya Abu Janda, kalau nanti ada yang mau nanya, nanti di sesi yang nanti aja ya. Soalnya jangan ditanya asal usul nama Abu Janda panjang. Jadi saya ini adalah seorang influencer di sosial media yang cukup punya pengaruh di tanah air, di kampung halaman. Jadi Pak Gem izin, saya itu kalau posting video yang nontonnya tuh 2 juta, 3 juta, 5 juta. Maaf bukan nyombong ya Pak Gem ya. Kalau Pak Gembala itu khotbah di depan 1000 jemaat, saya khotbah di depan 2 juta jemaat. Maaf Pak Gem, izin. Selama 3 tahun ini Pak Gem, yang saya suarakan cuma satu. Jadi Bu, saya nggak pernah bahas politik saya. Saya nggak pernah bahas MBG, Fufu Fafa, ijazah palsu nggak pernah. Yang saya bahas cuma satu Pak Gem. Yang saya suarakan adalah kasus intoleransi yang memberikan pelayanan kepada jemaat Kristen, jemaat umat Kristen yang mengalami persekusi, yang ditolak gerejanya, yang dibebanin ibadahnya. Kenapa saya harus melakukan itu selama 3 tahun ini? Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang kurang update mungkin sama situasi di tanah air. 3 tahun terakhir ini bapak-bapak, ibu-ibu, Kristen fobia itu atau sentimen anti Kristen lah, itu lumayan parah di negara kita. Tidak di semua wilayah of course Pak Gem. Wilayah tengah, wilayah timur lumayan kondusif. Banyak kasus intoleransi itu terjadi di waktu Indonesia bagian barat, di WIB. Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, sama yang paling ujung saya nggak usah sebut namanya lah udah itu. Kalau udah no comment lah itu kan. Jadi mungkin nih umat Islam di provinsi-provinsi ini mungkin memang lebih keras, lebih fanatik dan lebih keras gitu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu itu kalau ingat setahun yang lalu, belum lama, itu ada kasus yang lumayan viral itu. Yang terjadi, jadi anak-anak lagi retret Bu. Anak-anak lagi retret minggu pagi mereka nyanyi-nyanyi, retret, datang masa, dihancurin tempatnya Bu. Itu ada salib diturunin, salibnya dijadiin godam Bu. Kuprak. Enggak lama dari situ Pak Gem, sebulan kemudian terjadi lagi di Padang. Sama, jemaat sama anak-anak lagi doa Pak, rumah doa. Mereka lagi doa, itu warga datang berhenti, dihancurin semua. Nah itu yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu nih yang ada barbarnya ini. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar gitu. Jadi sebulan sekali Pak Gem, pasti ada 3 tahun terakhir ini, sebulan sekali pasti ada kasus. Ya itu saya bilang, entah itu. Karena kan kebutuhan untuk ibadah minggu ini kan sesuatu yang sangat, ya biasanya dimulai misal ada satu komplek nih. Di komplek ini ada 5 kepala keluarga orang Kristen. Mungkin mereka merasa, kita udah waktunya kita ibadah minggu nih. Biar gak usah travel jauh-jauh kan, di komplek aja. Akhirnya ngumpullah mereka di rumah pendetanya kan. Ketika mereka ngumpul di rumah pendetanya, nyanyi-nyanyi, enggak, masih warga komplek. Digeruduk warga, berhenti. Gak boleh nyanyi-nyanyi ini, izinnya mana? Mereka selalu pakai istilah izin. Terus apalagi, ibadah gak boleh ibadah di sini, ibadah di gereja katanya. Atau banyak kasus juga misalnya ada jemaat, terus mereka udah kumpulin uang ya ibu bapak. Terus mereka hanya beli satu tanah kan. Wah punya cita-cita kan. Udah dapat ngumpulin uang, beli tanah, udah lagi ngurus izin. Tiba-tiba warga dengar mereka mau bangun gereja, pasang spanduk gede-gede. Warga di sini menolak ada gereja di daerah ini. Bayangin Pak, setiap bulan ada satu kasus. Udah 3 tahun. Jadi izin bapak-bapak, ibu-ibu, aku pengen bilang, you don't know how blessed you are. Bapak-bapak, ibu-ibu gak tahu betapa diberkatinya kalian nih punya gereja yang bagus.
punya Pak Gembala yang ganteng. Ngalahin Ari Wibowo gantengnya. Banyak saudara-saudara kita di tanah air yang belum seberuntung kalian. Mau ibadah minggu susah, mau apalagi? Mau ibadah minggu diusir-usir. Saya itu Pak Gem, di tanah air saya tuh whistleblower istinya. Whistleblower itu orang yang pertama kali memviralkan lah. Jadi orang umat Kristen di Indonesia tuh kayak udah tahu Pak Gem. Jadi kalau ibadah diganggu, aduinnya ke Bang Permadi. Jadi saya selalu terima yang pertama. Misal kejadian siang, saya di DM malam. Jadi siang kejadian, malam saya udah dapat videonya. Saya yang pertama, itu yang namanya istilah whistleblower. Saya posting videonya, biasanya saya sertai dengan sayanya ikut ngomong kan. Ini kejadian ini mana nih, saya tuh kesel, saya selalu kelihatan kesel kalau gitu. Gimana gak kesel Bu? Maaf ini kalau menurut saya ini primitif sekali ya. Sangat, kalau orang Amerika bilang apa, savage Pak. Sangat tidak berperi kemanusiaan. Orang mau doa kok Bu. Doa aja sampai gak boleh. Tapi lucunya Bu, saya lagi kesel nih. Saya kan kesel kalau bikin video kan. Itu teman-teman umat Kristen tuh komen. Sabar Pak Ustadz. Itu memang jalan penderitaan kami umat Kristen. Saya pikir ini orang Kristen yang harusnya kesel malah saya yang disuruh sabar. Piye kalau kata wong Surabaya piye iki. Terus itu kan kalau saya setiap ada kasus tuh, itu video pasti viral. Yang nonton pasti jutaan. Komentarnya Pak Gembala itu bisa belasan ribu komentar. Bisa puluhan ribu komentar. Ya bayangin aja kalau view-nya jutaan, komentarnya juga pasti kan beribu-ribu kan. Saya suka pengen tahu kan, saya baca tuh apa sih unek-unek umat Kristen tuh kan. Saya baca gitu kan. Itu selalu izinnya Pak Gem, selalu ada 3 ayat keluar. 3 ayat itu selalu keluar. Saya sampai sebut itu ayat-ayat sabar saya bilang. Karena ayat ini selalu dipakai untuk ngingetin saya. Ini Pak Ustadz, sabar nih ayatnya. Izin ya Pak Ustadz, Pak Gem ya. Kalau saya salah, mohon maaf. Maklum, nubi. Jadi yang 3 ayat yang selalu keluar itu 1, Yohanes 15:18. Jika dunia membencimu, ingat. Dia sudah dulu membenci aku. Keluar lagi tuh. Lukas 23:34. Bapa ampunilah mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Keluar lagi satu lagi. Matius 16:24. Siapapun yang ingin mengikuti aku harus ikut memikul salib. Jadi gitu jelas ya Pak Ustadz ya, jelas ya. Ini adalah cara kami untuk memikul salib, untuk merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Saya suka mikir, ini sabar mulu. Kapan keselnya? Sabar mulu. Tapi Pak Gembala, ibu-ibu, bapak-bapak, dengan begitu banyaknya kasus intoleransi itu, dengan begitu banyaknya umat Kristen ditindas, dizolimi, dianiaya. Sampai sekarang belum ada konflik Pak Gem. Itu karena kalian umat Kristen penuh cinta kasih. Jadi tepuk tangan dulu yang meriah buat kalian. Izin, sebenarnya ceritanya masih panjang. Tapi karena saya nanti di 3 sesi, jadi saya lanjut part 2 di sesi 2 nanti. Jadi kalau mau dengar lanjutan ceritanya, to be continue. Terima kasih. Wow, tepuk tangan yang meriah. Terima kasih.